Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Dalam rangka ulang tahun GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-21 pada bulan Oktober, kita akan mengadakan bansos yang diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sembako, silakan menghubungi Bapak Roy Halawa. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 setelah ibadah kedua selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Roy Halawa. Dan ibadah akan diadakan 2 kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Yeay. Hidup di dalamku menjadikan
ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Yes. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yes. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Yeay. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini, di dalam hidup kami, dan Kau menyelamatkan kami untuk menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay. Haleluya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka
dan tak pernah kita ragu berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sore-sore kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Sebab di dalam hadirat nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami, yang membebaskan, yang meneguhkan iman kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau besar di dalam hidup kami, dan Engkau sungguh nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Oh, besar Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, ku percaya kuasa-Mu nyata. Kau Allah yang besar. Kau Yesus kekuatanku. Di dalam-Mu ku menang. Di dalam
kekuatan, Kau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau, sembah Kau lebih lagi. Hadirat-Mu nyata bagiku. Haleluya, haleluya. Roh-Mu Tuhan berkuasa di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Sembah Kau lebih lagi. Ya la 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 shaka ya la 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 la. Hila la 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 say. Oh, Kau nyatakan kasih-Mu. Kau nyatakan kemurahan-Mu. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, di dalam hidupku, nyata kasih setia-Mu, nyata kemurahan-Mu. Oh, sebab Engkau besar, Engkau Allah yang setia, dan Engkau mau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau menjadikan kami berharga di hadapan mata-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau jadikan kami bait-Mu Tuhan. Kau jadikan kami berharga. Nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus
pekerjaan besar di dalam hidup kami. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Yesus lebih Besar. Yesus lebih besar di dalam keselamatan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tiba kita di bulan September ini dan tinggal 4 bulan lagi kita akan melewati tahun 2024. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memasuki bulan September ini, tentu harapan-harapan kita semakin hari semakin baik. Beberapa tahun terakhir ini seringkali muncul dalam bahasa publik bahwa dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pernyataan ini tentu tidak muncul begitu saja, namun suatu realita dan fakta yang sedang terjadi. Dengan kata lain bahwa persoalan dan segudang masalah besar sedang melanda dunia ini. Keadaan dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja, tentu saja akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku setiap orang, tak terkecuali kita sebagai orang percaya. Beberapa waktu yang lalu dalam kelompok kesan yang saya ada, seorang berprofesi dokter bersama istrinya menceritakan kekhawatiran mereka akan masa depan anak-anak mereka. Bukan karena mereka tidak sanggup untuk membiayai keberlanjutan studi putra-putri mereka, tetapi kekhawatiran akan apa yang mereka makan di masa akan datang karena kelangkaan pangan dan kekurangan lahan tanam pangan. Kekhawatiran yang dimaksud adalah karena situasi perang, pemanasan global, penduduk dunia yang semakin bertambah banyak, lahan yang semakin sempit, dan lain sebagainya. Sepertinya cerita itu sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sungguh menjadi keruwetan bila hal itu benar-benar kejadian. Dan memang harus diakui bahwa semakin hari dunia ini bukan semakin membaik dan melegakan, namun menjadi ruwet dan rumit, bahkan semakin mengancam eksistensi kehidupan seluruh yang ada di alam jagat raya ini. Dunia ini tak pernah menjanjikan sesuatu yang membuat kita hidup damai dan tenang. Kalaupun dunia ini menjanjikannya, dapat dipastikan tidak akan pernah mampu direalisasikannya dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa dunia ini tidak akan dapat memberikan hidup damai sejahtera dan hidup dalam ketenangan. Dunia ini akan terus membuat hati manusia menjadi khawatir, gelisah, cemas, bahkan menjadi putus asa. Ya, hidup memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang terasa sangat keras, tampak tidak adil, dan kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan berada? Mengapa Dia tidak menghentikan hal-hal yang menyakitkan itu? Beberapa contoh dan teladan iman yang telah menunjukkan iman, percaya dan pengharapan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Ayub mengalami hal yang sangat buruk, namun ia benar-benar mencintai dan menghormati Tuhan. Kehilangan seluruh hartanya dan orang-orang yang ia cintai. Dan dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia bukan apa-apa. Kita dapat menemukan kisah ini sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ayub
yang duduk di tengah abu, sebagaimana ditulis dalam Ayub 2 ayat yang ke-8. Daniel juga mengalami hal yang sama. Dia dan orang-orangnya telah menderita di bawah penawanan. Dia berdoa kepada Tuhan atas nama bangsanya agar Tuhan mengasihani mereka. Dia bertobat dan mengakui dosanya sendiri, kebutuhannya yang mendalam akan dia. Dia tahu dari mana datangnya kekuatan dan pertolongan sejati. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat yang ketiga. Tokoh Alkitab yang lain yang mengalami serupa ialah Tamar. Dia percaya namun dikhianati. Anak perempuan Daud telah dimanfaatkan, ditinggalkan seorang diri tanpa harapan dan masa depannya, untuk memungut kepingan-kepingan kehidupannya yang hancur. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. 2 Samuel 13 ayat 19. Di saat mereka menjadi abu, mereka juga mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kesedihan yang mendalam, kejahatan, penahanan, penyakit, kematian orang-orang yang dicintai, harapan yang hancur dan mimpi yang hancur. Kebenaran mengatakan ini, Dia ada di sana, di tengah-tengahnya. Meskipun kita mungkin tidak melihat atau merasakan atau memahaminya, kita bisa mengetahui dengan pasti Tuhan selalu menyertai kita. Yesus datang untuk membawa kehidupan, kebebasan, pemulihan, penebusan, kesembuhan, bantuan, kebaikan, kegembiraan, dan masih banyak lagi. Dia datang untuk menukar kehancuran dan abu dengan harapan dan keindahan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan rasa sakit kita, namun akan membawa rancangannya yang lebih besar dari semuanya itu. Kita bisa mempercayainya. Bahkan pada saat menghadapi hari-hari paling sulit dan mengetahui abu dalam hidup kita akan memudar karena keindahannya bersinar terang dalam diri kita. Apakah kamu terkadang merasa hidupmu seolah-olah telah dilanda oleh abu, rasa sakit atau kesulitan? Berterima kasihlah kepada Tuhan hari ini bahwa di masa-masa sulit sekalipun Dia tetap bersama kita dan memiliki tujuan serta harapan yang lebih besar. Ingat, Kristus telah menebus kita dan Ia lebih besar dari apapun yang menimpa diri kita di dunia ini. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Namun hal yang perlu kita ketahui, sekalipun dunia ini semakin rawan dan angker, tetapi pemeliharaan Allah atas roh, jiwa, dan tubuh sungguh sempurna bagi orang percaya dan berharap dengan setia kepadanya. Orang-orang yang telah dipanggil dan dipilihnya tidak akan dibiarkannya berjalan dalam kegelapan. Namun terang firman-Nya menerangi jalan dan menuntun langkah demi langkah kita ke jalan yang harus kita tempuh untuk hidup dalam damai sejahtera dan memperoleh seluruh yang dijanjikannya di dalam Yesus Kristus sampai kepada kekekalan. Allah tidak akan pernah mengecewakan umat pilihannya. Segala hal yang dijanjikannya, Dia sanggup dengan setia Ia akan melaksanakannya atas orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap setia kepadanya. Untuk memahami, mengenal akan kesetiaan Allah kepada janji-janjinya yang tidak pernah mengecewakan di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja itu. Tidak bersahabat, berliku dan penuh dengan hadangan. Mari kita belajar dari sebuah contoh yang telah Allah kerjakan dan dilakukannya kepada orang-orang Yehuda di dalam zaman Raja Hizkia di Yerusalem. Di zaman Raja Hizkia yang mengalami intimidasi dari Sanherib, raja orang Asyur. Sebagaimana yang dituliskan di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 19. Tetapi saya akan bacakan kepada kita ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia,
itu datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat yang keempat, maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lainnya di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan memenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, bila kita memperhatikan ayat yang pertama dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, kalimat ini menjelaskan bahwa sikap dan perilaku Hizkia, yaitu seorang raja yang sangat menghormati, takut dan setia kepada Tuhan, dan pemimpin yang sangat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya untuk memimpin suku Yehuda, untuk menghormati dan beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan di 2 Tawarik 29 sampai dengan pasal 31. Dan dipertegas di pasal 31 ayat 20 sampai 21 dikatakan demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Namun ketaatan untuk hidup seturut kehendak Tuhan tidak serta-merta menjadikan dirinya menjadi bebas dari ancaman dan intimidasi raja dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem. Sanherib Raja orang Asyur melancarkan siasat, hasutan dan intimidasi atas orang-orang Yehuda di Yerusalem. Dia mengepung kota-kota berkubu untuk merebutnya. Sanherib mengalihkan perhatian, pikiran, perasaan orang-orang Yehuda kepada kekuatan dan kehebatannya yang sedang menduduki Lakis, wilayah sekitar Yerusalem, dan mengirimkan beberapa orang kepada Hizkia dan orang-orang Yehuda di Yerusalem untuk mengadu domba dengan menjelek-jelekan Hizkia di hadapan orang-orang Yehuda. Bahkan Allah yang dipercaya oleh orang-orang Yehuda disamakan dengan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang mereka telah kalahkan, sebagaimana yang dituliskan di ayat 9 sampai 19. Dikatakan sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda, kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur
apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia yang memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan? Dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Bukankah Hizkia ini menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud, menyembah dan membakar kurban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri ini pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Jangan percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ayat 17 dia katakan, ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menaklukkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Ayat 19. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, situasi itu Hizkia tidak terpengaruh. Ya. Hal yang paling menarik dan penting yang kita contoh dan teladani terhadap Hizkia adalah tidak terpengaruh oleh hasutan, intimidasi dan isu yang dilancarkan oleh Sanherib Raja Asyur. Ia memperteguh imannya dan orang Yehuda untuk tetap teguh mengarahkan seluruh hati, pikiran, perasaan mereka kepada Tuhan Allah yang hidup dan lebih dahsyat yang telah menolong dan membebaskan mereka dari tangan musuh mereka. Sekalipun jumlah dan kekuatan mereka jauh lebih kecil dari bangsa yang menyerang mereka, namun yang menyertai mereka adalah Allah yang maha besar yang telah menaklukkan musuh-musuh mereka. Sebagaimana yang dicatat atau dituliskan dalam 2 Tawarikh 32 ayat 7 sampai dengan 8, diserukan oleh Hizkia dan berkata kepada orang Yehuda di Yerusalem, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia, yaitu menyertai Sanherib, adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Seruan Hizkia kepada orang Yehuda agar tidak terpengaruh atas propaganda dan kekuatan Sanherib dan tentaranya sangat banyak itu dan besar yang hendak menyerang dan merebut kota Yerusalem, tetapi memperteguh hati mereka untuk tetap percaya kepada Allah yang maha besar, menyertai mereka jauh lebih besar dari musuh-musuh mereka, dan Allah lah yang berperang menaklukkan dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dari itu, ketika pada waktu Sanherib melancarkan propagandanya dan Hizkia berseru menyerukan kepada orang-orang Yehuda di Yerusalem untuk memperteguh iman mereka kepada Tuhan, maka
Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirimkan malaikat yang menyelenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima di perkemahan Raja Asyur, sehingga kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian Sanherib ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Itulah yang dicatat dalam 2 Tawarik 32 ayat 20-23. Allah menyelamatkan Hizkia dan seluruh penduduk Yerusalem dan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, belajar dari peristiwa itu, maka ada beberapa hal yang harus perlu kita ketahui agar kita bebas dari intimidasi dan kebimbangan. Pertama, kesetiaan kita dalam mengiring dan menghormati Tuhan tidak serta-merta kita akan bebas dari intimidasi dan pengaruh negatif di sekitar kita. Seperti yang dialami oleh Raja Hizkia dan orang-orang Yehuda di Yerusalem. Dicatat dalam 2 Tawarik 31 ayat 20-21 tadi. Yang sudah kita bacakan, tapi saya bacakan lagi kepada kita. Dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usahanya dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Tak lama setelah itu, Bapak Ibu, Sanherib Raja Asyur mengirim pasukan tentaranya untuk mengintimidasi Hizkia dan mengadu domba orang-orang Yehuda dengan Hizkia, dengan menjelekkan Hizkia di hadapan orang Yehuda dan mempengaruhi orang-orang Yehuda dengan menunjukkan kehebatannya di dalam menaklukkan, menguasai bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem. Kadang-kadang atau sering hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita semakin sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengikut dan mengiring Tuhan dengan setia beribadah kepadanya, kita hidup jujur dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tentu dari perbuatan semacam itu kita berharap timbal balik dari itu adalah apresiasi, pujian, dan hal-hal yang baik. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Justru kebalikan dari apresiasi dan hal yang baik yang terjadi. Di dalam situasi seperti itu penting kita bersikap bijaksana. Bila hal itu akan menggerus percaya kita kepada Tuhan, maka harus kita kembali memperteguh iman kita kepada Tuhan dengan mengingat akan kesanggupan dan kesetiaan Allah di dalam janji-janjinya dan menggenapinya. Janji-janjinya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karenanya untuk kita bebas dari intimidasi dan kebimbangan, bagian yang kedua, memusatkan seluruh pikiran dan hati hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Ketika Sanherib Raja Asyur mulai menyusun kekuatannya, membuat propaganda untuk mengepung Yerusalem dengan mengirimkan spionasenya, melakukan cyberware untuk mengintimidasi dan mengadu domba, menunjukkan kuasa dan kekuatannya yang telah berhasil menduduki Lakis sekitar Yerusalem dengan tujuan agar orang-orang Yehuda mentalnya menjadi jatuh, takut dan tidak bersatu dan tidak percaya kepada Hizkia dan kepada Tuhan lagi, sehingga sangat memudahkan bagi dia untuk menguasai Yerusalem. Propaganda seperti itu dapat muncul di sekitar kita seperti orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jauh lebih baik keadaannya. Pikiran kita mulai ditarik untuk membanding-bandingkan keadaan orang sekitar kita. Orang-orang yang setiap beribadah takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang menyembah berhala. Sepertinya hidup mereka lebih baik menduduki jabatan yang mentereng, harta benda kekayaan yang jauh lebih banyak, ketenaran yang luar biasa, dan lain sebagainya. Iblis dengan segala iming-iming
keberhasilan dan kenikmatan duniawi dengan segala propagandanya menyerang pikiran dan perasaan kita. Di situasi seperti ini, perlu kita menghela nafas panjang dan menundukkan jiwa kita untuk memusatkannya kembali kepada Tuhan dan kebenarannya. Bahwasanya di luar kebenaran firman Tuhan adalah tipu daya yang ingin memperdaya kita. Di luar kebenaran adalah manipulasi yang ingin menipu dan membinasakan kita. Kebenaran hakiki adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan dan memberikan kelegaan, kesegaran dan kehidupan sampai kepada kekekalan. Untuk kita bebas dari intimidasi dan kebimbangan. Bagian yang ketiga adalah hidup dalam ikatan persatuan dan kesatuan keluarga saudara seiman dan sepenanggungan. Sanherib Raja Asyur yang mengirim tentaranya untuk menjelek-jelekkan Hizkia kepada orang-orang Yehuda dengan tujuan untuk memecah belah, mendegradasi atau meruntuhkan kepercayaan orang Yehuda kepada Hizkia dan kepada Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 32 ayat 9 sampai 16 tadi yang telah kita bacakan. Saya bacakan kepada kita ayat yang ke-15 saja, bagian terakhir dari pembacaan ini. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Tujuan utama dari Sanherib Raja Asyur itu adalah supaya ia menguasai Yerusalem. Dengan demikian juga ia dapat menjajah dan menjadikan orang-orang Yehuda jadi tawanannya. Dan karena itulah Sanherib mengadu domba dan memecah belah orang Yehuda dengan menjelek-jelekkan Hizkia di hadapan orang Yehuda. Seakan-akan Hizkia adalah pembohong dan penipu. Padahal penipu ulunya adalah Sanherib dan konco-konconya. Dia melakukan hal itu adalah untuk keinginan dan kepentingannya menguasai Yerusalem. Dalam keseharian dan di sekitar kita, propaganda dan manipulasi iblis itu adalah hal yang nyata dan ada. Ada banyak yang punya keinginan dan kepentingan untuk kita meragukan para pemimpin rohani dan Tuhan dengan memperlihatkan dan mempertunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, kepada para pemimpin, kepada kelemahan dan kejatuhan anak-anak Tuhan, pemimpin baik itu dalam keluarga, di dalam gereja dan lembaga rohani lainnya. Bila kita tidak hati-hati melihat ini, maka bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk kita menjadi orang yang disasar iblis untuk menyangkal iman kita dan meninggalkan Tuhan atau paling tidak meragukan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, pentingnya kita tetap mempererat hubungan kita dengan keluarga dan saudara seiman yang sepenanggungan dengan tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan kasih sebagai ikatan yang mempersatukan. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kelompok kesan menjadi tempat dan sarana untuk kita bertahan di masa sulit dan saling membangun dalam iman kita, bertumbuh mengasihi Tuhan dan sesama. Beribadah setiap minggu adalah sarana untuk kita mengungkapkan
kebaikan Tuhan dan mengalami Tuhan secara bersama-sama dengan menaikkan dan mempersembahkan korban syukur atas segala berkat dan kebaikannya dan menyegarkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan adalah sarana untuk kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dan mendengarkan isi hatinya yang menjadikan relasi kita dengan Tuhan semakin mendekat dan melekat sehingga kita tidak lagi meragukan Tuhan. Apapun keadaan yang menimpa kita, namun kita semakin teguh hati, kita mempercayai Tuhan baik dalam kesesakan maupun dalam kelegaan. Untuk bebas dari intimidasi dan kebimbangan, bagian keempat, Roh Allah yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita lebih besar dari segala yang ada di dunia ini, termasuk masalah yang kita hadapi. Ketika Sanherib, Raja Asyur mulai menyusun propaganda untuk melemahkan orang Yehuda dan mengintimidasi Hizkia, maka Hizkia menyerukan kepada orang-orang Yehuda di Yerusalem untuk meneguhkan percaya mereka kepada Tuhan dengan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Hizkia berkata, dikatakan janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dengan melakukan peperangan kita. Mengingatkan dan menyadarkan kembali orang Yehuda bahwa yang menyertai tidak sedikit, jauh lebih banyak daripada pasukan Sanherib, sang intimidator dan manipulator. Yang menyertai Sanherib, sang penipu dan licik adalah manusia, tetapi yang menyertai mereka adalah Tuhan Allah kita yang telah melakukan peperangan bagi kita. Membandingkan siapa yang menyertai mereka, umat Tuhan, dan yang menyertai sang intimidator, tiada banding dan tandingnya. Oleh karena itu, tidak terpengaruh oleh intimidasi dan propaganda dan sang manipulator lewat kehebatan yang dipertunjukkannya itu. Namun, arahkan fokus kepada Tuhan Allah yang maha besar, yang jauh lebih besar dari musuh yang di depan. Allah yang maha besar itu akan melakukan peperangan bagi kita, dan dia pasti memberikan kemenangan atas kita. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Seperti firman Tuhan yang juga disampaikan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dunia sedang tidak baik-baik saja, namun Tuhan selalu baik. Dia tidak mengecewakan. Dia adalah Allah yang maha besar, menyertai kita dan bertindak serta memberikan kemenangan bagi orang percaya yang berharap dengan setia kepadanya. Oleh karenanya, setialah mengikut dan mengiring Tuhan, baik dalam kesesakan maupun dalam kelegaan. Memusatkan pikiran dan hati hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Hidup dalam ikatan persatuan dan kesatuan keluarga, saudara seiman dan sepenanggungan. Selalu ingat dan sadar bahwa Roh Allah yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita lebih besar dari segala hal yang ada di dunia ini, termasuk masalah
hidup yang sedang kita hadapi. Immanuel, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap dan percaya dengan setia kepada Engkau. Engkau selalu menyertai ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami, baik dalam kesesakan maupun dalam kelegaan. Engkau yang terus memimpin kami dan melindungi, menjaga kami. Dan Engkau juga yang berperang bagi kami untuk menaklukkan setiap lawan dan musuh kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Allah akan selalu bertindak ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh hidup menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar yang tinggal dalam hidup kami, melebihi daripada segala yang ada di alam semesta ini. Kiranya kami hidup dalam pengiringan dengan setia kepada Engkau apapun keadaan kami. Kami memfokuskan seluruh perhatian, hati, pikiran kami hanya kepada Engkau dan kepada kebenaran. Tuhan Yesus, penolong yang setia dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus dengan mengambil roti dan anggur, supaya kita senantiasa dalam hidup ini tetap kuat dan teguh dalam pengiringan kita kepadanya. Dengan pengorbanannya Ia telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita, dan Ia menolong kita, Ia memberikan kita hidup yang kekal dan menyertai kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita makan roti dan anggur, izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah keraguan kita akan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita, dalam setiap peristiwa yang kita tidak harapkan dalam hidup kita? Bila itu ada, biarlah kita kembali memperteguh iman kita dan mempercayai Allah sepenuh hati, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Yang kedua, mari kita menjaga kemurnian hati kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk menyimpan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita? Bila hal itu diingatkan kita, mari kita berperkara terlebih dahulu, melepaskan pengampunan, dan setelah itu kita mengambil roti dan anggur dan memakannya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak 30 detik. Mari kita mengambil roti dan anggur. Dan kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan pengorbanannya di dalam hidup kami. Kita bersyukur ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu
darahmu dan tubuhmu Engkau relakan tercurah dalam hidup kami dan terpecah-pecah bagi kami, untuk kami menjadi pribadi yang diperbaharui menjadi milik-Mu, dan kami dipersatukan menjadi satu tubuh dengan-Mu. Engkau memimpin dan menuntun kami, Engkau membawa kami kepada setiap rancangan indah-Mu sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar di dalam hidupku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalam Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam hidup kami. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Yesus lebih Besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Oh Tuhan, Yesus lebih besar di dalamku. Yes, di dalamku. Yesusku. Tuhan, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, Allah yang hidup memberkati kita dan menyertai kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.